Halo semuanya, kali ini kita bahas ukuran kecenderungan pusat. Apa itu? Jadi gini, misalnya kalian punya data nih. Dari data itu, ada suatu nilai yang akan mewakili gambaran distribusi datanya. Contohnya adalah nilai rata-rata 30 mahasiswa kelas A pada ujian statistik adalah 89. Dari situ kita ada gambaran nih. Oh, berarti mayoritas anak-anak kelas A ini paham tentang statistik karena nilainya 89, terbilang baik gitu. Jadi keseluruhan data tadi diwakili oleh nilai 89 yang menunjukkan ukuran kecenderungan pusat dari segi rata-ratanya. Nilai itu dihitung dari keseluruhan data kalian, di mana datanya ini diurutkan dulu nih, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ukuran kecenderungan pusat ini nggak cuma rata-rata. Langsung aja, simak videonya sampai selesai ya. Rata-rata ini menunjukkan nilai pembagian antara jumlah nilai dari keseluruhan data dengan banyaknya data. Kita akan coba melakukan perhitungan untuk data tidak berkelompok. Misalnya ada sekelompok data XI sampai XN. Ini rumusnya. Ini X bar menunjukkan rata-ratanya. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Yang ini adalah sigma I mulai dari 1 sampai N XI. Artinya kita akan menjumlahkan nilai data dari data yang pertama sampai data yang ke N. Ini ada contohnya, kita masukkan rumusnya. Nah, yang bagian sigmanya ini I dari 1 sampai ke 10 karena ada 10 data kita. Nah, di sini kita akan menjumlahkan data pertama sampai data yang ke 10. Jumlahnya adalah 1622 dibagi 10 sama dengan 162,2. Misalnya kita punya tabel data tinggi badan mahasiswa. Jadi tinggi badan ini adalah nilai X-nya. Kemudian untuk tahu banyaknya data berarti kita jumlahkan frekuensinya, ada 10. Jadi frekuensi total ini menunjukkan banyaknya data. Nah, untuk rumus rata-rata ini yang bagian atas ini menunjukkan jumlah nilai datanya. Perhatikan di sini, untuk tahu jumlah nilai datanya, kita harus mengalihkan frekuensi dengan nilai X-nya. Kemudian kita jumlahkan, dapatnya 1646. Ini menunjukkan jumlah nilai datanya. Bentuk rumusnya jadi seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. 800 ditambah 330 ditambah 516 ini yang dari sini ya, dibagi 10. 10 itu tadi adalah banyak datanya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 164,6. Kita punya bekal rumus yang tadi, ini rumus yang awal. Di sini kita punya tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan data berkelompok, dikelompokkan dalam kelas-kelas interval tertentu. Frekuensi totalnya ada 10 ini. Kita harus cari dulu nilai X-nya. X itu menunjukkan nilai tengah data interval. Sebagai contoh, untuk interval kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 23 dikurangi 0,5 karena bentuknya satuan, jadi 22,5. Sedangkan yang batas atas, 37 ditambah 0,5. Kemudian, nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, dimasukin deh di sini 30-nya. Kalau kita udah punya X dan udah punya F, terus kita kalikan F dikali X. Nah, ini hasilnya. Terus kita jumlahkan untuk tahu jumlah nilai datanya. Yaitu jumlah dari FI dikali XI dari kelas interval yang pertama sampai kelas interval yang terakhir. Ada 4 kelas. Berarti 3 dikali 30, 30 ini nilai X-nya, sampai kelas yang keempat, ini frekuensinya ada 4, dan nilai X-nya ada 75. Kemudian dibagi 10, 10 ini adalah jumlah FI-nya, jumlah frekuensinya.
Jadi, rata-rata skor kuis mahasiswa adalah 55,5. Sekarang kita masuk ke ukuran kecenderungan pusat yang lain, yaitu median. Median ini menunjukkan nilai yang berada di tengah-tengah sekumpulan data. Pertama, urutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan letak mediannya. Yang ketiga, baru dihitung nilai mediannya. Ini data udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan letak mediannya. Nilai median itu kan nilai yang ada di tengah-tengah sekumpulan data. Berarti kita coba bagi dua dulu datanya. Berarti kita punya bagian kiri ada 5 data dan bagian kanan ada 5 data, udah sama besar. Berarti mediannya di mana? Ada di tengah-tengah antara 160 dan 161. Kemudian, kalau misalnya datanya itu ada banyak, kita bisa pakai cara yang kedua. Letak mediannya itu ada di data ke N ditambah 1 dibagi 2. N ini menunjukkan banyak datanya. Misalnya ini ya, banyak data kita ada 10 tadi. 10 ditambah 1, 11. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Tinggal kita hitung di sini data ke 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 berarti antara data ke-5 dan data ke-6 ada di sini. Jadi sama aja kan? 160, ini data ke-5, ditambah 161, ini data ke-6, dibagi 2. Nilai median dari data tinggi badan 10 mahasiswa adalah 160,5 cm. Berikutnya untuk data berkelompok, pertama kita tentukan dulu letak mediannya, kemudian yang kedua hitung nilai mediannya. Ini ada contoh. Nah, untuk data distribusi frekuensi ini, kita nggak perlu lagi mengurutkan datanya, karena ini udah urutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar. Cara mencari letak median untuk data berkelompok adalah N dibagi 2. N ini menunjukkan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada 10, berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, letak mediannya ada di data ke-5. Sekarang kita tinggal cari data ke-5 itu ada di mana. Kenapa ada di sini? Sekarang kita hitung frekuensinya. Ini 3. Ditambah 1 berarti 4. Ini masih data keempat. Berarti data kelimanya ada di sini. Bisa dipahami ya? Sekarang kita tinggal tentukan nilai mediannya. Ini rumus nilai median. Nah, perhatikan dulu. MD ini menunjukkan nilai mediannya. LMD ini menunjukkan batas bawah interval kelas median. Ini kelas mediannya berarti batas bawah kelas intervalnya. Kemudian F ini menunjukkan jumlah frekuensi interval kelas-kelas sebelumnya, berarti yang ini. Kemudian FMD ini adalah frekuensi mediannya, dan yang C ini adalah panjang kelas intervalnya. Berikutnya kita tentukan nilai mediannya, ini kita tinggal ikuti aja rumusnya. Ini angka-angka ini diperoleh dari kelas interval mediannya. Kita mulai dulu dari batas bawah kelas intervalnya. Ini 52,5 dapat dari mana? 53 dikurangi 0,5. Ini kan kita ujung bawahnya 53 dikurangi 0,5 karena bentuknya satuan. Jadi 52,5. 10 dibagi 2 ini adalah N per 2. Kemudian 4 ini diperoleh dari jumlah frekuensi di kelas-kelas sebelumnya. Kita kan punya kelas mediannya di sini ya. Nah, berarti kita jumlahkan frekuensi di kelas-kelas sebelum kelas mediannya. Ada 3 ditambah 1 jadi 4. Di sini 4. Kemudian 2-nya dari mana? Ini berarti frekuensi di kelas interval mediannya. Ini ada 2. Kalau udah, yang C ini adalah panjang kelas intervalnya. Panjang kelas ini menunjukkan selisih antara dua ujung bawah yang berdekatan. Kita ambil contoh yang 68 dikurangi 53 sama dengan 15. Jadi jarak antara interval 53 sampai 67 adalah 15 data. Kalau udah, kita tinggal hitung biasa. Ini 10 dibagi 2 sama dengan 5, dikurangi 4 dibagi 2 dikali 15. Nah, ini 52,5 ditambah 7,5, berarti hasil dari segini adalah 7,5 sama dengan 60. Jadi, median dari data skor kuis mahasiswa adalah 60. Jangan lupa dicek 60 ini ada di antara kelas intervalnya atau enggak. 53 sampai 67, berarti 60-nya benar ada di tengah-tengah sini ya. Kalau misalnya enggak, berarti ada yang keliru dari perhitungan kalian.
Berikutnya kita hitung ukuran kecenderungan pusat kuartil. Nah, kuartil ini menunjukkan nilai yang membagi 4 sama besar dari sekumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kalau median tadi datanya dibagi 2, kalau kuartil datanya dibagi 4 sama besar. Ada 3 kuartil, yang pertama kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Misalnya kita punya data yang terkecil di sini dan data terbesar kita ada di sini, ujung sini. Otomatis data ini udah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita ingin membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kita bisa bagi data dulu menjadi 2 sama besar. Berarti ini adalah kuartil tengahnya. Nah, ketika kita membagi data menjadi 2 sama besar, berarti nilai kuartil tengah ini nanti akan sama dengan nilai median. Kalau data udah dibagi 2 sama besar, tinggal kita bagi menjadi 2 bagian dari setiap sisinya. Nah, ini untuk sisi yang pertama, ini adalah K1, kuartil bawah, karena ini dari data yang terkecil. Kemudian sisi berikutnya ada K3 atau kuartil atas, berarti ini yang bagian data-data terbesar. Kemudian kita akan pelajari contoh-contoh mencari nilai kuartil. Ini data yang sama. Pertama kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita bisa cari di mana letak kuartil tengahnya dulu. Kuartil tengah itu kan sama kayak median ya. Untuk mencari letak median data tidak berkelompok, n plus 1 dibagi 2. Datanya ada 10 ditambah 1 dibagi 2, jadi 5,5. Berarti letak kuartil tengahnya ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Kalau udah, kita hitung berapa nilai kuartil tengahnya. Caranya seperti mencari nilai median. Data yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 adalah 160, data ke-6 adalah 161. Dijumlahkan dibagi 2, sama dengan 160,5. Kalau udah, kita tentukan letak kuartil bawah dan kuartil atas. Ini data yang tadi, kita kan udah dapat nilai kuartil tengahnya ya, 160,5. Kuartil tengah itu kan membagi data menjadi 2 sama besar. Berarti bagian kiri ada 5 data, bagian kanan ada 5 data. Sekarang kita tinggal cari satu-satu, bagian sini kita cari kuartil bawah, dan bagian sini kita cari kuartil atas. Berarti kita bagi datanya menjadi 2 bagian sama besar. Nah ini kan udah kelihatan ya, berarti kuartil bawahnya ada 160, dan kuartil atasnya ada 165. Pertama, tentukan letak kuartilnya dulu. Kuartil yang bawah yaitu N dibagi 4. N ini adalah jumlah frekuensinya, ada 10, berarti 2,5. Yang kedua, yang ketiga caranya sama. Berarti kita dapat kuartil bawahnya ada di data kedua dan ketiga, kuartil tengahnya ada di data kelima, dan kuartil atasnya ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Tinggal kita cari di mana letaknya. Yang pertama, kuartil bawah, frekuensinya kan 3. Berarti data kedua dan data ketiga ada di kelas interval yang pertama. Data kelima, di sini kan baru 3 data, di sini ada 4 data. Berarti data kelimanya ada di kelas interval 53 sampai 67. Yang terakhir, data ke-7 dan data ke-8, di sini kan 3 data, di sini 4 data, di sini 6 data, berarti 7 ke 8 ada di kelas interval yang terakhir. Kalau udah, kita tentukan nilai kuartilnya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini contoh perhitungannya untuk yang kuartil bawah, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini ya. Nah, ini 22,5 menunjukkan batas bawah kelas intervalnya. Ujung bawahnya 23 dikurangi 0,5 sama dengan 22,5. Kemudian ini 10 dibagi 4, ini dari N per 4. Terus yang bagian sini menunjukkan jumlah frekuensi di kelas-kelas sebelumnya. Kenapa 0? Karena tidak ada kelas interval sebelum 23 sampai 37. Ini kan yang paling atas ya. Jadi di sini nggak ada frekuensi yang lain. Kemudian 3 ini menunjukkan frekuensi di kelas kuartil yang pertama. Kemudian 15 ini menunjukkan panjang kelas intervalnya, sama kayak median tadi, ada 15. Kalau udah tinggal kita hitung aja. Berarti 22,5 ditambah 12,5 hasil yang sini sama dengan 35. Selanjutnya kita hitung kuartil yang kedua, berarti pakai rumus yang ini. 52,5 ini adalah batas bawah kelas interval yang sini. Kemudian ini 2N per 4 dikurangi 4. 4 ini adalah 3 ditambah 1, jumlah frekuensi di kelas-kelas sebelumnya. Dibagi 2, ini 2. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 60. Sama juga untuk yang kuartil ketiga, 67,5 ini dari sini, 68 dikurangi 0,5,
30/4, ini dari sini 3n/4 kurangi 6. Nah, ini jumlah dari 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Terus ini yang keempat adalah frekuensi di kelas kuartil ketiga, ada 4. Kalau udah dijumlahkan hasilnya 73. Jangan lupa dicek 35 ini bener nggak sih ada di kelas interval yang pertama. Di sini 23 sampai 37, berarti 35 benar-benar ada di tengah-tengah sini ya. Kuartil keduanya 60. Di sini ada 53 sampai 67, berarti 60-nya benar-benar ada di tengah-tengah sini. Terus kuartil ketiga 73, ini datanya 68 sampai 82, berarti 73 ada di tengah-tengah sini. Berarti perhitungan kita nggak ada yang keliru nih. Yang terakhir adalah ukuran kecenderungan pusat untuk modus. Modus menunjukkan nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi dibanding nilai-nilai lainnya. Gimana cara menentukan modus? Pertama, lihat frekuensinya. Perhatikan frekuensi mana yang terbesar. Kalau udah, tentukan nilai modusnya. Ini ada data ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat nih, mana nilai yang sering muncul. Kita cek, 60-nya ada 1, ada 2, ada 3. Berarti nilai modusnya adalah 160. Kalau misalnya ada 2 nilai yang sama banyak, berarti modusnya ada 2. Misalnya di sini 161-nya ada 3 ya, berarti nilai modusnya adalah 160 dan 161. Jika ada lebih dari 2 nilai yang sama banyak, maka dinamakan multimodal. Jika tidak ada nilai yang sering muncul, maka tidak memiliki modus. Kita punya contoh data yang tadi. Pertama, tentukan dulu letak modusnya. Perhatikan frekuensi mana yang terbesar. Nah, ini kan frekuensi terbesarnya 4. Berarti kelas intervalnya untuk modus ada di kelas interval 68 sampai 82. Selanjutnya, kita tentukan nilai modusnya. MO ini menunjukkan nilai modus. LMO ini menunjukkan batas bawah kelas interval modusnya. A ini menunjukkan selisih frekuensi dari modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan B ini menunjukkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C ini menunjukkan panjang kelas. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Di sini kelas interval kita adalah 68 sampai 82. Berarti LMO-nya adalah 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Kemudian untuk nilai A-nya, kenapa diperoleh 2? Ini kan frekuensi kelas modusnya ada 4. Sedangkan frekuensi kelas sebelumnya ada 2, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sedangkan untuk nilai B-nya, frekuensi kelas modusnya kan ada 4. Frekuensi kelas sesudahnya ada 0, nggak ada kan? Berarti 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Kemudian C-nya adalah panjang intervalnya ada 15. Terus kita tinggal hitung aja. 67,5 ditambah 5 itu hasil dari ini, sama dengan 72,5. Kita cek apakah ada di kelas interval tersebut. Ini 68 sampai 82, berarti data 72,5 benar-benar ada di sini. Udah selesai materinya, silahkan kalian coba-coba sendiri hitungannya. Terima kasih yang udah nyimak videonya dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan.